kaki sakit, dengkul sakit. Ini saya kasih tahu ilmunya. Insya Allah sehat. Anda mau sehat? Serius? Saya ajarin ya. Tapi diikutin ya. Kalau saya sebutkan paling gampang, kalau Anda mau sehat, banyakin aja puasa. Selesai. Banyakin puasa. Dan buanglah beban-beban hidup yang tidak perlu, terutama obesitas emosi itu. Kaki sakit, dengkul sakit, padahal pengen jalan-jalan. Nah gitu loh misalkan. Obesitas emosi, itu yang pertama. Banyakin puasa, artinya apa? Jangan terlalu banyak makan. Insya Allah sehat. Itu dulu deh. Kemudian baru masuk lagi misalkan, caranya lagi gimana? Orang banyak sakit sekarang itu. Tadi ada puasa, ada emosinya tuh dianukan, apa tuh namanya, dijaga. Ya termasuk juga di sini adalah kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya kebahagiaan jiwa Anda pengen Anda kerjakan, kerjakan aja. Contoh mungkin ibu-ibu udah lama banget tidak gardening atau bercocok tanam, berkebun. Coba pergi, ya mungkin kebun orang, kayak kebun anak, kayak kebun siapa gitu. Sehingga anunya tersalurkan. Maka kalau salah satu guru saya itu karena beliau tiap hari ketemu dengan orang yang toksik tiap hari, bukan tiap hari, nggak tiap hari sih, beberapa hari dalam satu pekan. Itu dia dalam 1 bulan atau per 2 bulan itu wajib mancing. Buat cari ikan, enggak, ikannya dapat, masukin lagi. Karena buat dia, yang dia cari di mancing itu apanya? Ketika strike, kalau dengan gitu kan, nah itu dia yang cari doang. Gitu. Habis itu ya buang lagi ikannya. Nah itu Anda cari itu. Kalau mungkin bahasa saya itu makanan jiwanya kita. Gitu. Ada orang yang makanan jiwanya ngapain? Nulis. Ada. Buat rilis. Gitu. Macam-macam. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebenarnya simpel kok. Anda kurangi aja mulai sekarang, misalkan nih, kalau benar-benar mau serius, kurangi gula pasir. Simpel kan? Simpel. Cuman susah kan? Itu yang pertama. Yang kedua apa misalkan? Coba dalam 14 hari lah, 2 minggu gitu, jangan ada tepung terigu yang masuk ke badan Anda. Siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah. Lo nggak ada maksain kok. Jadi berarti kami selama 2 minggu ke depan nggak boleh ada produk tepung terigu masuk ke badan kami. Kalau mau disiplin iya, latihan. Baru ngomong kayak begini, keluar sudah muncul roti kan. Komplit sudah itu kan. Ada terigunya, ada gulanya. Kalau pas gitu, inget-inget aja wajah saya. Siapa tahu nggak jadi makan. Enggak lah. Ya makan aja kalau mau makan. Ini kan judul latihan doang. Berarti dok, nanti kalau kita ngomong gini, itu yang jualan di luar gimana? Kan gitu kan? Mikirnya gitu kan? Gampang kalau saya. Anda borong aja itu. Beli, lalu Anda sedekahin ke orang. Pahala juga kan? Kan yang mereka butuhkan adalah produknya atau jualan mereka kan laku, laris. Udah selesai. Mau Anda makan boleh, nggak makan boleh. Itu kalau saya, nggak usah susah hati. Nanti kalau dokter ngomongin gorengan terus nggak boleh makan, nanti pedagang gorengan kehabisan omset. Setahu saya sampai sekarang nggak berubah, tetap aja ramai itu. Ya bahkan untungnya lebih besar kalau jualan gorengan daripada punya minimarket. Coba lihat, ada hitungan itu. Jadi kalau mau bisnis yang cepat balik modal, jualan gorengan. Nah baik, kita kembali ke ini tadi sekalian, ke apa tuh namanya, penyakit tadi gitu kan. Maka kalau kita tadi, kalau bab sekarang kita masuk ke temanya fisik atau jasadnya kita, sebenarnya saya sampaikan berulang kali, sebenarnya badan kita itu dia bisa repairing sendiri, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Beneran. Ya. Anda tadi saya sampaikan tadi ada gula, ada tepung, sebenarnya ada 2 lagi sih. Nggak usah lah ya. Nanti Anda nggak bisa tidur. Mau diterusin?
Tapi dikerjain ya. Insya Allah gitu kan. Insya Allahnya saya nggak yakin. Insya Allahnya saya nggak yakin. Yang kedua, yang ketiganya apa? Minyak goreng nabati. Udah tahu lah. Kalau susah hati kan, ya Allah gimana nasib saya habis ini, gitu. Yang keempat apa? Nasi putih. Berarti nggak boleh makan karbo? Boleh dong. Kan karbo banyak. Ubi-ubian itu tuh Anda tahu yang di Jepang itu, Okinawa itu. Kalau Anda yang pernah lihat dokumenter Netflix, bukan Netflix, dokumenter lah. Tentang orang-orang yang hidupnya 100 tahun, ada yang saya lihat itu ada umurnya 90 tahun, nggak pakai kacamata, masih bisa masukkan benang ke dalam jarum. Ternyata, salah satu yang mereka rutin makan konsumsi tiap hari itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Jadi ubi-ubian itu seratnya bagus. Jadi kalau sekarang, berarti dokter kalau kami mau ganti nasi ke ubi-ubian, bagus nggak? Bagus. Ubi jalar, ubi ungu, tapi karena kita memang sukanya gorengan, ubi ungu pun dibikin keripik. Di Tawangmangu semua digoreng. Sampai akhirnya kata teman saya itu apa ya? Kata dia begini, supaya dia menyenangkan hati saya gitu. Dia bilang gini, "Dok, ini nggak apa-apa, Dok." Dia kasih gorengan kan. Ini apa, ada bakwan, tempe apa soalnya. Ini tempe yang direbus pakai minyak, dia bilang. Ya, framingnya agak diubah sedikit. Nah, gitulah. Itu. Ya, mudah kan? Mudah. Jadi kita nggak makan karbo, oh makan. Jagung ada, sorghum ada, ubi ada, beras coklat ada, banyak. Dan insya Allah tetap hidup kita, jangan khawatir. Dan jangan pakai istilah nanti kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Saya kasih tahu ilmunya ya. Anda tahu karbohidrat itu tidak bisa memberikan sinyal kenyang yang lama. Justru malah dia akan cepat membuat kita lapar. Kalau Anda mau kenyangnya lama, maka makan protein. Nah, gitu. Protein itu ya telur, daging, ikan gitu kan. Itu. Gampang? Gampang. Jadi itu mulai ditinggal. Nah, selanjutnya gimana? Resep sederhananya aja ya. Dalam hari-hari Anda masukkan serat. Serat. Serat itu dari mana? Sayur, buah, minyak-minyakan, serat. Ya. Ya, buah-buah begini nih. Serat. Jangan di jus. Kenapa jangan di jus? Karena kalau Anda jus, gulanya naik. Udah gulanya naik tanpa Anda kasih apa-apa, Anda kasih gula lagi, kasih susu lagi. Jadi akhirnya apa? Rutin, saya tuh rutin mengkonsumsi jus nanas 2 kali sehari supaya BAB lancar. 3 bulan saya ngecek gula darah ternyata naik. Dan nanas segini, sisanya gula, susu, gitu-gitulah. Jadi kalau makan buah, ya dimakan. Gitu. Ya, dimakan pakai mulut. Gitu ya. Jadi sayur, buah-buahan. Kemudian apa lagi Ibu sekalian? Nah, itu yang di dokumenter itu salah satu yang membuat mereka itu juga apa tuh namanya badannya bagus gitu ya, apa sehat. Jadi umur 90 tahun masih bisa nyangkul. Kita kayaknya 60 tahun sudah susah jalan. Ini kacang-kacangan. Jadi menunya pasti ada nut and seed, kacang dan biji-bijian. Itu. Jadi nanti kalau masak nasi, nasinya dicampur sama biji-bijian. Biji-bijian contohnya apa? Biji kacang hijau, biji habatus sauda. Tuh. Ada yang sudah jadi produknya itu. Nanti kalau saya sebutin nanti diiklanin lagi. Udah ada.
Tadi campurkan ke dalam nasi supaya apa? Nasinya berserat kalau masih makan nasi. Gitu. Oke? Lalu apalagi Bu sekalian? Sayur, buah, kemudian makanan-makanan fermentasi. Ini udah apa namanya? Apa dimasukkan dalam menu-menu masakan Anda. Kalau dokter minuman atau ada makanan atau minuman fermentasi nggak yang saya minum tiap hari? Hampir-hampir ada. Umumnya probiotik, umumnya probiotik. Jadi kalau biasanya pagi-pagi itu, kalau saya nggak mau makan, dan memang saya lebih sering nggak makan kalau pagi, itu kalau nggak pilihannya saya ngopi pahit, nggak pakai gula, karena sudah merasa hidupnya manis dan indah, jadi nggak pakai gula lagi. Pakai gula merah, gula apa, nggak usah lah. Minum kopi. Nanti kopi itu akan menahan rasa lapar saya sampai siang, sampai sore. Itu yang pertama. Tapi tergantung Anda cocok kopi atau tidak sih ya. Kalau misalkan saya asam, bisa pakai pilihannya dua. Kan ada Arabica, ada Robusta. Kalau yang lebih tidak asam itu setahu saya Robusta, kalau nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya akan minum rimpang. Jadi pagi-pagi itu saya lebih suka pagi-pagi itu tidak banyak asupan makanan masuk. Bahkan sekarang ini saya beberapa waktu belakangan ini lebih senang namanya itu apa ya? OMAD. OMAD. One meal a day. Sekali makan sehari. Jangan diikutin. Kalau Anda yang biasanya perlu asupan makanan lebih banyak, ya, jangan diikutin. Tapi kalau Anda yang bisa, tidak apa-apa. Jadi makan, contoh gini, maksudnya gini, sehari kebutuhan kalori, kalau nggak salah orang dewasa kita ini sekitar 2000-an, 2000-an. 2000-an itu sebenarnya Anda bisa pecah-pecah dengan berbagai macam makan, ya. Tapi boleh nggak sekali makan bisa sampai 2000? Boleh-boleh aja. Sehingga nanti waktu sisa yang lain itu tubuhnya ngedetoks gitu maksudnya. Berarti sisanya itu ngapain? Ada minum air, minum kopi, makan buah. Jadi makannya cuma sekali doang. Kapan makannya? Yang jelas jangan malam. Tapi boleh sih malam, ya. Beberapa yang terakhir saya baca itu dia cuman makan tuh terserah aja makannya kapan aja. Cuman lebih baik jangan malam kalau saya. Paling bagus siang. Gitu. Jadi tubuhnya terus di detox gitu-gitulah. Karena nggak ada makanan kan. Apalagi tambah dengan tadi ramuan tadi. Itu jadi kayak begini nih. Ya, apa nih, kencur, kunyit. Ini lain kali kalau bikin, kalau saya sekarang guru saya ngajarin jangan dikupas kulitnya. Karena kulitnya itu masih banyak yang bermanfaat di situ. Cuci bersih aja. Cuci bersih lalu siksa dia. Dikeprek. Kalau dikeprek dia akan marah. Marahnya gimana maksudnya? Mengeluarkan aroma kan? Itulah zat pertahanan dirinya mereka. Jadi kalau menurut saya kayaknya lebih tersiksa mereka kalau digeprek daripada dipotong. Aromanya lebih kenceng kan? Gitu. Jadi geprek, bersih, cuci. Nah, cari jahe juga, jahe-jahe kayak begini. Kan sekarang banyak jahe impor ya. Jahe hibrid kita bilang. Jadi kalau nanti bikin jahe-jahe begini, cari jahe lokal aja. Kecil-kecil, jahe merah, jahe emprit. Itu, ya. Jadi gepreknya jangan curin. Formulanya gimana? Formulanya kalau saya biasanya tuh tidak mungkin single. Itu kaidahnya. Tidak mungkin saya minum jahe doang. Pasti ada campuran yang lain. Entah itu Anda campurkan dengan lengkuas, entah itu Anda campurkan dengan serai. Ya, jangan sendirian dia. Itu biasanya formula saya begitu. Formula yang kedua gimana? Ada satu rimpang, ini kan rimpang, ada satu rempah. Itu formula kedua. Jadi kalau sudah kayak ini ngerti, kalau dengan catatan Anda nggak ada penyakit, tukar-tukar aja. Ya, tapi beberapa bahan itu memang punya efek hipotensif, menurunkan tekanan darah.
ya, atau menurunkan gula darah. Itu agak hati-hati saja, terutama misalkan kayak kayu manis. Kayu manis ini dia efek nurunin gula darahnya cukup kuat, sehingga ada beberapa yang minum wedang atau rempah gitu tuh, habis minum yang ada kayu manisnya keliengan dia. Nah, itu biasanya karena mungkin efek dari hipotensif hipoglikemik dari si kayu manis itu. Ada juga yang punya efek untuk menurunkan tekanan darah seperti kunyit gitu kan. Nah, jadi kalau sudah begitu gimana? Ilmunya minimal dalam ramuan yang Anda bikin itu ada yang bersifat hangat. Itu ilmunya. Contohnya, biar saya nggak jelasin panjang lebar, nanti Anda bisa kombinasi sendiri. Hangat itu contohnya apa nih? Hangat. Ini hangat. Kencur nih hangat kan? Pedas malah. Ya. Kemudian lengkuas juga hangat nih. Nih. Apalagi hangat? Ini hangat nih. Ya. Ini apa? Serai. Iya serai. Ini hangat. Jadi anget-anget ini boleh, jangan semua juga. Kalau semua panas, kepanasan. Ya Anda ambil satu atau dua, atau paling tidak pakai formulanya ini. Rempah itu Anda sudah mulai paham kenapa India itu anaknya banyak-banyak. Kan negara paling banyak populasi di dunia kan, nomor 1 atau nomor 2 setelah Cina gitu. Kan rasanya ini. Jadi promil itu paling mudah ini, rempah. Karena rempah itu akan menyuburkan kandungan. Gitu. Ya, rempah. Wah, peluang nih. Iya, rempah. Tambah dengan puasa, tambah rempah, insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah, rempah itu Bu sekalian, ini kan rempah. Kalau ini kan tadi rimpang. Kan beda. Rimpang berempah itu beda. Rempah itu semuanya sebagian besar sifatnya hangat atau panas. Ya, hangat atau panas. Ini saya kasih tahu ilmunya. Biasa saya jarang buka begini, tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Kunyit. Kunyit ini aslinya kalau secara sifat yang saya pahami dia dingin. Sifat aslinya bahan. Ya, makanya kalau ada orang yang kena mah, yang mahnya sebelah mungkin tipenya dingin, ketemu kunyit keliengan dia. Oke, step pertama. Gak usah ditanya jawab lah ya. Nggak ada juga yang nanya, kan udah pada pinter. Jadi, dok, saya kalau habis minum kunyit keliengan saya. Ya kan? Itu biasanya karena kunyit secara sifat tuh dingin. Dingin ketemu dingin makin dingin. Itu rumusnya. Itu berarti saya nggak cocok minum kunyit, bukan nggak cocok, tapi tubuh Anda tidak siap. Tapi kalau mau tetap minum kunyit, caranya gimana? Pilihannya ada beberapa. Pilihan pertama, jangan minum kunyit sekalian. Pilihan yang kedua, Anda campurkan kunyit dengan semua yang sifatnya hangat. Jahe tadi kan, paham ya? Itu rumus paling sederhana. Gitu. Jadi kalau saya tetap, karena kunyit ini manfaatnya banyak banget. Datanya begini, termasuk Okinawa itu, Jepang itu paling tinggi konsumsi kunyitnya, yang membuat mereka ini rimpang anti aging, anti penuaan. Ya, jadi mau enggak apa, tapi jangan single ya. Makanya kalau dilihat kunyit asam kan gitu kan? Biasanya ada semacam yang anunya dia, penguatnya dia, atau mungkin menyesuaikan dengan rasa segala macam. Beras kencur, jarang ada kencur doang. Gitu loh. Dia harus lebih baik dikombinasikan, setahu saya begitu. Jadi kunyit. Jadi pilihannya itu. Jadi boleh tambahkan. Jadi misalkan kalau supaya saya tetap pengen minum kunyit nih, caranya Anda bisa tambahkan rimpang atau Anda tambahkan rempah sampai ramuan Anda itu terasa hangat, kunyitnya ketekan sama hangatnya, gitu caranya ya. Jadi kalau nanti mau nyobain, dok saya nggak kuat minum kunyit, nanti coba pakai formula kayak begitu. Tapi kalau memang nggak bisa juga, maka lambungnya dibenerin dulu. Benerin dulu lambungnya. Cara benerin lambung pakai apa? Obeng. Bukan.
Cara benerin lambung itu pakai kolagen atau amilum. Kolagen atau amilum itu di mana dapatnya? Banyak. Di air tajin ada. Kemudian air tajin, sarang walet. Tuh. Langsung ngomong mahal. Dalam kamus seorang muslim itu tidak ada yang mahal. Gak boleh. Ini saya serius ngomong. Karena Israel itu menggelontorkan dana unlimited untuk kampanye mereka. Kita baru ngomong tadi apa? Sarang walet udah bilang mahal. Gimana mau jadi umat yang kaya? Kecil. Semua tuh murah. Gak ada yang mahal. Yang mahal itu apa? Surganya Allah. Mahal. Yang lain-lain gampang. Kalau mau beli aja, ngomong sama Allah. Ngomong kayak Nabi Zakaria ngomong. Ngomong kayak Nabi Ayubnya ngomong gitu loh. Ya Allah begini ya Allah. Tahun depan tuh pengen haji. Gitu ngomongin. Tetap dengan beradab. Puji Allah, sholawat kepada Nabi. Tahun depan tuh pengen haji. Tapi kan kau tahu penghasilanku sebulan berapa ya Allah? Cuman sekian. Kalau haji furoda misalkan 500 juta. Karena enggak mungkin. Tapi kan aku kan punya engkau. Aku hambamu. Aku udah pengen banget ngobrol gitu. Nanti nangis sendiri gitu. Nanti Allah kasih jalan keluarnya. Beneran. Gitu. Kalau saya dulu begitu. Waktu saya pernah mau haji itu, alhamdulillah kebantu sama tetangga. Tetangga saya itu setiap sebelum saya haji, kan saya ke musola tuh tiap hari lewat situ. Dia panggil saya, sholat Pak Haji, amin. Sholat Pak Haji, amin. Kan belum haji, paham? Didoain sama tetangga. Jadi dia bilang haji, belum haji, aminin aja gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu kan, Bu, saya mau mak, saya bilang, mak saya mau haji, saya bilang. Oh iya iya, alhamdulillah mau gitu kan. Duitnya sudah ada, belum. Saya bilang sama mak, kan ada mama, saya bilang. Mama tinggal doa aja. Terus kejadian Bu itu. Tiba-tiba ada duit gitu kan buat haji. Gitu. Jadi jangan suka pakai matematika dan angka ke Allah. Nanti susah hidup kita. Karena zaman sekarang ini peradabannya peradaban angka. Semua diangkain. Orang yang punya gaji 5 juta nggak pernah bisa berpikir, bahkan berani bermimpi untuk punya rumah 5 miliar, nggak berani dia. Betul? Padahal buat Allah apa susahnya? Itu iman. Nah gitu. Seru kan gitu kan? Saya ngomong begini, Dok, kacang almond mahal, pistachio mahal, gitu aja hidup kita kan, bolak-balik situ-situ aja. Naik level sedikit. Apa yang Anda pengen? Obrolin sama Tuhan. Pengen haji tahun depan, ngomong aja sama Allah. Gitu. Penutup ya, penutup. Jadi ada, nggak usah penutup, sudah cukup. Tadi apa tadi? Sudah selesai ya? Jadi itu resepnya ya. Jadi mungkin cari yang panas atau cari ingin ketemu yang panas. Paling gampang jadi itu ya. Tapi sebagian besar setahu saya sebagian besar itu sifatnya anget gitu loh. Sebagian besar. Meskipun ada sebagian besar juga yang dingin. Coba kalau rempah-rempah itu sifatnya hangat. Dan itu masukkan dalam menu Anda tiap hari, dan itu nanti yang nanti akan memperbaikilah ya tubuh kita. Jadi kan baik sendiri dia. Termasuk tadi makanan-makanan probiotik, minuman probiotik ini kan kayak gini nih. Jadi mereka tuh sangat dekat dengan ini. Sangat dekat dengan bukan tauco, dengan makanan fermentasi. Ya, tauco, miso, kimchi gitu-gitulah. Kalau kita kan ini tempe. Gitu. Kalau daun-daunan gimana, Dok? Bagus. Cuman daun-daunan secara sifat dia dingin atau panas? Dingin. Makanya kalau daun-daun begini kalau Anda pakai, hati-hati juga, meskipun ada beberapa daun yang tidak semua sifatnya dingin. Contoh, ini panas nih.
Panas itu taunya cirinya dari mana? Kalau Anda aromain atau rasa, paling gampang dia pedas, itu panas. Atau dia aromanya kuat, itu biasanya panas. Sifat ya. Contoh kalau Anda makan, jadi kalau sekarang saya tanya, berarti kalau lada hitam tuh panas atau dingin? Panas. Jadi nanti kalau lagi flu, gitu, Anda mulai paham kira-kira minumnya apa. Flu itu kira-kira tubuh kita sedang dingin atau panas? Makanya orang zaman dulu suruh kalau flu dibikinin sup, ya. Ah, itu ilmunya. Supnya isinya apa? Rempah, supaya badannya hangat. Meskipun kalau beberapa kaidah juga, saya kadang-kadang nggak pakai juga, ya, karena memang tubuh kita itu kalau dibiasakan dibikin defensive mode. Defensive mode itu mode bertahan, maka seluruh sistem imun itu akan jalan. Defensive mode versi tubuh kita itu apa? Tidak makan atau puasa, itu defensive mode. Gitu. Jadi kalau kita mulai membiasakan jangan sering-sering makan, kecuali memang lambungnya nggak kuat ya. Jadi beberapa orang tuh, dok, kalau saya nggak makan nasi, kalau saya makannya telat segala macam, itu tidak dipakai bab ini kalau tubuhnya tidak siap. Tapi kalau mau dipakai temanya adalah apa? Dia makannya sering tapi sedikit. Misalkan nih, kayak saya bisa makan sehari sekali doang. Misalkan, kalau orang itu nggak bisa, tapi dia makannya 5 kali sehari, tapi dikit-dikit sekali makan. Berarti dia kalau dia gemuk badannya, kira-kira masalahnya apa? Dia makannya sering tapi banyak, ya kan? Padahal dia nggak butuh sebanyak itu. Pertanyaannya, kenapa dia makan sebanyak itu? Karena mungkin dia butuh cinta, butuh kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang itu sifatnya manis, maka dia carilah yang manis-manis. Mana ada orang lagi stres makannya buah? Makannya apa? Tepung kan? Gula, karbo-karbo olahan. Obrolan saya dengan guru saya, tapi itu memang faktanya begitu. Baik, saya kira mungkin begitu bisa sampaikan.